Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Anna Nur Mahrifah dengan nomor absen 2 dari kelompok Q. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang bab media format data digital, subbab format data digital gambar dan video. 1. Format data digital dalam bentuk foto. Format file gambar atau image file formats adalah standar atau standarisasi yang digunakan untuk mengatur dan menyimpan gambar dalam format digital. Yang dimaksud dengan gambar digital sendiri adalah gambar yang bisa dibuka atau ditampilkan melalui perangkat digital, seperti halnya komputer. Format data digital dalam bentuk gambar yang pertama yaitu PGX atau Picture Exchange. PGX bisa dibilang sebagai salah satu format gambar digital tertua di dunia. Format dengan nama panjang Picture Exchange ini diluncurkan pertama kali tahun 1985. Pengembangnya adalah perusahaan asal Amerika Serikat, Soft Corporation. Pemakaian format PGX pada gambar menjadi jamak ketika kala itu orang mengenal komputer berbasis DOS atau Disk Operation System, terutama perangkat IBM. Awalnya, format ini hanya bisa mendukung indeks pelet atau tabel ragam warna 256 warna atau 8 bit. Namun, pengembangannya lebih lanjut memungkinkan gambar punya kedalaman warna hingga tingkat true color atau 24 bit sekitar 16,7 juta warna. Kualitas gambar yang dihasilkan dengan format ini sebenarnya bagus, hanya saja ukuran filenya cukup besar. Selain itu, PGX hanya kompatibel di perangkat komputer dengan software Paintbrush. Nah, dua masalah terakhir membuat format ini sekarang ditinggalkan. Format data digital dalam bentuk gambar yang kedua, GIF atau Graphics Interchange Format. Format ini juga merupakan salah satu yang tertua selain PGX karena diperkenalkan pada 1987. Aktor di balik format GIF adalah tim dari provider online Amerika Serikat, CompuServe, yang dipimpin oleh Steve White. Kemunculan GIF seolah menjawab problem yang dialami PGX. GIF sendiri langsung merebut hati publik karena mendukung di segala perangkat. Bahkan WWW atau World Wide Website alias teknologi persitusan internet pun menjadikan format ini sebagai pilihan utama guna menampilkan gambar. Menariknya lagi, GIF mampu menampilkan gambar bergerak atau animasi. Kompresi data yang dimiliki GIF sangat baik, sehingga kualitas gambarnya terjaga kendali ukurannya minim. Namun, variasi warna yang didukung oleh format ini tidaklah sekaya format-format lain. Format data digital dalam bentuk gambar yang ketiga, TIFF atau Text Image File Format. Sudah cukup lama format TIFF ada di dunia, yakni sejak dilahirkan pada tahun 1986. TIFF yang merupakan singkatan dari Text Image File Format awalnya dikembangkan oleh Aldus Corporation. Pengembangan TIFF kemudian dilanjutkan oleh Adobe setelah Aldus diakuisisi. Keunggulan utama yang dimiliki TIFF adalah kualitasnya sangat baik saat dicetak. Itulah mengapa mayoritas scanner mendukung format ini pada dekade 80-an dan 90-an. Gambar dengan format ini juga diklaim cukup fleksibel karena mampu disusupi data lain seperti keterangan, ukuran, dan data pengaturan.
Namun, karena fokus format ini adalah menjaga kualitas gambar, ukurannya menjadi besar. Padahal, metode pemanfaatan gambar label Shift Wells atau LCY sudah diterapkan di format TIFF. Karena ukurannya yang besar, format ini juga tidak direkomendasikan untuk website. Bahkan tidak ada browser yang secara default membuka atau menampilkan gambar dengan format TIFF. Format data digital dalam bentuk gambar yang keempat, PNG atau Portrait Network Graphics, pada dasarnya memakai pendekatan kompresi yang sama dengan GIF, yakni dengan memadatkan file gambar tanpa menghilangkan bagian dari citra yang dikandung. Metode ini disebut dengan lossless compression atau label Shift Wells. PNG diklaim punya akurasi kompresi yang 5-25% lebih baik ketimbang GIF. Secara kemampuan, PNG bisa menampilkan gambar dengan kedalaman warna 24 bit atau RGB atau 32 bit RGB plus alpha. Bisa juga dengan latar belakang transparan. Latar belakang transparan penting dalam membuat gambar logo. Karena itu, format yang dikembangkan oleh Thomas Bautel pada 1995 ini cukup familiar digunakan untuk situs-situs internet. Di sisi lain, format PNG juga memiliki beberapa kekurangan. Misalnya, ukuran file yang lebih besar bisa memperlambat loading saat membuka situs. Biasanya, ini terjadi ketika resolusi gambar yang ditampilkan besar. PNG juga tidak mendukung penyimpanan banyak gambar dalam satu file, sehingga tidak bisa digunakan untuk animasi. Format data digital dalam bentuk gambar yang kelima, JPEG atau Joint Photographic Expert Group. Kemunculan format ini bermula ketika seorang profesor dari Universitas New Mexico, Nasir Ahmad, menemukan algoritma DCT atau Discrete Gaussian Transform pada tahun 1972 untuk kompresi gambar. Penemuan ini lantas dilirik oleh dua kelompok standarisasi, yakni ISO atau IEC GTC1 atau I2T Study Group 1. Alhasil muncullah JPEG Joint Photographic Expert Group pada 1992. Hal yang membuat orang suka dengan JPG adalah citra yang ditampilkan selalu dalam keadaan warna tingkat True Color 24 bit RGB atau 16 juta warna. Oleh itu, JPG cocok untuk foto panorama dan wajah. Namun, metode kompresi yang dipakai di format ini adalah lossy, artinya kualitas gambar akan turun ketika ukurannya menyusut. Berlaku pula sebaliknya. Format data digital dalam bentuk gambar yang keenam, BMP atau Standard Windows Bitmap. BMP dikembangkan oleh Microsoft untuk mengakomodasi komputer DOS agar bisa menampilkan gambar digital bitmap. Nama resmi format BMP adalah Standard Windows Bitmap. Menyimpan gambar dengan format ini cukup fleksibel, bisa dengan format kedalaman warna 4, 8, 16, atau 24 bit. Dalam keadaan awal, gambar dengan format BMP punya kualitas tinggi karena belum mengalami sentuhan kompresi apapun. Gambar dengan format ini pun akan lebih mudah untuk diedit, hanya ukurannya tentu cukup besar sehingga tidak cocok jika disimpan dalam waktu lama. Selanjutnya, tidak ada perangkat lain yang secara default mendukung format BMP kecuali Windows. Format data digital dalam bentuk gambar yang ketujuh,
HAEF yang merupakan singkatan dari High Efficiency Image File Format merupakan kelompok standarisasi gambar MPEG atau Motion Picture Express Group. Memperkenalkan HAEF secara komersial mulai 2015. Tujuan utama diciptakan HAEF adalah membuat gambar berkualitas dengan ukuran file yang ringkas, terutama untuk gawai Android, iPhone, dan kamera profesional terbaru. MPEG mengklaim ukuran gambar berformat HAEF 50% lebih kecil ketimbang JPEG dengan kualitas sama. Hal menarik dari gambar dengan format ini adalah bisa disusupi berbagai data seperti metadata, HDR, dan peta lokasi. Selain itu, format ini juga bisa menampilkan gambar animasi. HAEF pun digadang-gadang bakal jadi standar baru gambar di dunia. Hanya saja, belum banyak perangkat yang memberi dukungan secara langsung kepada format ini. Selain ini, baru Windows 10, Mac OS X High Sierra ke atas, Android P ke atas, dan iOS 11 ke atas. Format data digital dalam bentuk gambar yang ke-8. WebP. WebP adalah format open source yang pengembangannya dilakukan oleh Google. Format yang diperkenalkan ke publik pada 2010 ini menggunakan metode kompresi lossless dan lossy. Tujuan utama Google menghadirkan format ini adalah untuk menggantikan JPEG dan PNG yang sudah lazim digunakan di website. Juga untuk GIF yang jamak digunakan sebagai format gambar animasi. Konon, WebP 35% lebih efisien ketimbang PNG. Kalau dibandingkan dengan GIF, WebP 64% lebih hemat ruang penyimpanan. Klaim itu membuat Google, yakni WebP, bisa membuat loading saat mengakses suatu situs lebih cepat. Meskipun begitu, belum banyak browser dan aplikasi editor foto yang sudah mendukung format ini. Format data digital dalam bentuk gambar yang ke-9. RAW. Gambar-gambar yang belum melewati sebuah proses disebut gambar mentah alias RAW. Sedangkan gambar yang telah melewati proses pemrosesan adalah gambar bitmap, entah diproses lewat software, kamera, atau software editing. Biasanya, kamera fotografi profesional menyediakan format ini. Beberapa smartphone yang punya kemampuan fotografi di atas rata-rata juga begitu. Karena merupakan format mentah, seluruh informasi yang ditangkap oleh sensor kamera masuk ke dalam gambar. Oleh sebab itu, ukuran dari foto berformat RAW sangat besar. Ada banyak ekstensi yang digunakan untuk gambar RAW, misalnya GIF dan DNG. Format data digital dalam bentuk gambar yang ke-10. PDF atau Portable Document Format. PDF adalah ekstensi untuk penyimpanan dokumen penting yang seringkali digunakan dalam surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh sejumlah instansi. Singkatannya saja Portable Document Format. PDF sejatinya adalah format gambar yang dikembangkan oleh Adobe pada 1993. PDF bisa memuat teks, gambar bitmap atau raster, elemen vektor, font, dan lain sebagainya. Sejak pengembangan PDF dilanjutkan oleh sekelompok standarisasi IOS atau International Organization for Standardization, orang-orang tak lagi ditarik biaya royalti untuk memakainya.
Menariknya, PDF justru didukung oleh banyak aplikasi pengedit dokumen, meski dikategorikan sebagai gambar. Aplikasi pengedit dokumen itu seperti Office Word dan Google Docs. Kelebihan PDF adalah ukuran filenya yang ringkas dengan kualitas oke. Sayangnya, hingga saat ini file PDF tidak bisa terintegrasi langsung ke dalam web. Seseorang yang ingin mengaksesnya harus menggunakan tab terpisah di browser. Yang kedua, format data digital dalam bentuk video. Format video adalah format yang digunakan untuk mengidentifikasi file berupa gambar bergerak. Setiap output video memiliki kodeks tersendiri sebagai pembentuk yang membedakan satu video dengan lainnya, tergantung perangkat di mana video tersebut diambil. Terdapat dua keunggulan utama dari mengetahui format-format video yang bisa digunakan. Pertama, file video secara signifikan lebih besar dari file lain yang memungkinkan kamu simpan, dan karena resolusi video tersebut meningkat, ukuran filenya juga bertambah. Kedua, video memiliki banyak bagian yang berbeda yang perlu disatukan menjadi hasil akhir. Kamu tidak hanya memiliki bagian video original saja, tetapi juga audio, informasi tambahan lainnya. Yang pertama, ada AVI atau Audio Video Interleave. Salah satu format file paling populer karena sering digunakan sebagai format file dalam video secara luas melalui berbagai macam media. AVI juga sering digunakan sebagai format file default bagi handscam dan kamera digital pada umumnya. Yang kedua, ada MP4. Format video yang diperkenalkan pada tahun 1998 menggunakan kompresi video dan audio yang berbeda. Kompresi yaitu memadatkan file agar berukuran menjadi lebih kecil. YouTube menjadi website yang membuat MP4 semakin dikdaya karena ia menggunakan ekstensi MP4 selain MKV sebagai format file standar pada setiap video yang mereka sediakan. Yang ketiga, ada MPG. MPG atau MPEG pernah menjadi penguasa dari segala video. MPG sering kita temukan di VCD dan juga DVD yang dulu sering digunakan. 4. WEBM. Saat ini format WEBM sudah banyak digunakan di dunia, namun website di Indonesia masih belum banyak yang menggunakan format ini. Format WEBM menggunakan format coding format VP, Format WEBM menggunakan format coding video VP8 atau VP9 dan audio 4 bits atau Opus sebagai kode standar. WEBM sering digunakan untuk video pendek disertai suara. 5. MKV. Format video MKV banyak disenangi oleh penyedia film di internet karena lebih fleksibel dan dapat menyimpan banyak video, audio, gambar, atau bahkan subtitle dalam suatu video yang sama. Yang keenam, GIF. Format GIF saat ini menjadi salah satu yang sering digunakan oleh pengguna internet. Format GIF yang digunakan sebagai pengganti dari GIF yang dikenal tidak efisien dan memiliki ukuran file yang sangat boros. GIF dikenal sebagai ekstensi yang sangat hemat, namun mudah digunakan tanpa suara dan nyaman untuk ditampilkan berulang-ulang atau loop seperti GIF. Salah satu situs besar yang menjadikan GIF sebagai format default adalah 9GIG. 7. VMV atau pembuat video Windows. Seperti namanya, format video ini dibuat khusus untuk Windows.
mudah digunakan dan didukung secara luas oleh Windows, menjadikan format video ini digunakan secara luas sejak Windows XP memegang peranan penting dalam sistem operasi dunia. Ditinjau dari aspek kualitas file video, WMV biasanya tidak terlalu besar. Sekian dan terima kasih.